Halo teman pintar, selamat datang di video channel YouTube Kita Pintar. Nah, untuk materi kali ini kita akan melanjutkan dari pembahasan kita yang kemarin mengenai kerajaan Islam di Indonesia. Kemarin kita telah bahas mengenai Samudra Pasai, Aceh, Demak, Jipang, dan Pajang. Untuk kesempatan kita kali ini, kita akan membahas mengenai Mataram Islam, Gua Talo, Ternate, dan Tidore. Pada Mataram Islam itu letaknya di Yogyakarta, kurang lebih pada akhir abad ke-16. Untuk peninggalannya, di sini ada Masjid Kota Gede, Masjid Agung Kauman, Masjid Agung Surakarta, Keraton Kasunanan Surakarta, Keraton Kesultanan Yogyakarta, dan juga Taman Sari. Ini merupakan peninggalan yang ada di Yogyakarta dan juga yang ada di Surakarta. Karena yang terakhir, Surakarta kemudian dipindahkan ke Yogyakarta. Untuk silsilah dari Mataram Islam, perlu kita ingat bahwa raja terakhir ialah Sutawijaya. Maka ketika pemerintahan Mataram Islam, Sutawijaya atau yang biasa dikenal dengan Senopati, ia mendirikan kerajaan Mataram Islam. Kemudian setelah itu pemerintahannya diberikan kepada Pangeran Sekarsedo Ingkrafyak atau nama lainnya adalah Prabu Anyorowati. Setelah itu pemerintahannya diberikan kepada Sultan Agung. Ini yang aku beri bintang, kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Agung. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan berhasil memperluas wilayah, kemudian ekspansi VOC di Batavia. Kemudian, ketika Sultan Agung menyerang VOC, ia melakukan penyerangan yang pertama. Tetapi perlawanan pertama itu gagal. Karena apa? Karena pasukannya itu kekurangan pasokan makanan. Sehingga perlawanan tersebut gagal. Tetapi Sultan Agung beserta pasukannya tidak pantang menyerah, yaitu terus berusaha dan mencari bagaimana solusinya agar memenangkan perlawanan tersebut. Akhirnya melakukan perlawanan yang kedua, tetapi perlawanan yang kedua juga gagal. Karena apa? Karena lumbung padi atau persediaan makanan bagi pasukan Sultan Agung atau bagi pasukan Mataram Islam itu malah dibakar sama VOC. Jadi perlawanan keduanya mendapatkan kegagalan. Setelah itu setelah Sultan Agung tidak menjabat, ia digantikan oleh Amangkurat yang pertama. Nah, pemerintahan Mataram Islam ketika dipimpin oleh Amangkurat yang pertama mencapai keruntuhannya atau mencapai kemundurannya. Karena apa? Karena Amangkurat yang pertama ini bekerja sama dengan VOC. Padahal VOC itu tuh memberlakukan politik divide et impera atau politik adu domba atau pecah belah. Jadi bisa dilihat dari namanya, ketika politik adu domba berarti mengadu domba. Nah, setelah itu muncullah perjanjian Giyanti yang endingnya Mataram dibagi menjadi dua. Ada Kesultanan Ngayogyakarta yang dipimpin oleh rajanya bernama Hamengkubuwono. Sekarang udah ada Hamengkubuwono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan juga ada Kasuhunan Surakarta yang dipimpin oleh rajanya yang diberikan gelar Pakubuwono. Nah, setelah itu Kasuhunan Surakarta juga dibagi menjadi dua melalui perjanjian Salatiga yang nantinya dibagi menjadi Mangkunegaran dan juga dibagi menjadi Pakualaman. Nah, setelah bahas mengenai Mataram Islam, kita melanjutkan dengan materi Goa Talo. Goa Talo itu letaknya di Makassar, kurang lebih pada abad ke-16. Nah, untuk peninggalannya ada Masjid Katangka, Istana Tamalate, Benteng Rotterdam, Istana Bala Lompoa. Goa Talo tadi sudah dibahas, letaknya itu ada di Makassar. Nah, Makassar itu dijadikan sebagai jalur perdagangan dunia. Setelah itu, karena dijadikan sebagai jalur perdagangan dunia, banyak wilayah, banyak negara yang menginginkan untuk berdagang juga di Makassar tersebut. Salah satunya ialah VOC.
VOC ingin dagang di Makassar. Karena apa? Karena ya Makassar sebagai jalur perdagangan dunia. Ketika berjualan di situ pasti banyak untungnya. Sehingga VOC juga menginginkan dagang di Makassar tersebut. Tetapi keinginannya tersebut ditolak oleh Sultan Hasanuddin. Kenapa? Karena ya VOC nggak boleh dagang di sini. Ini kan wilayah dari Indonesia. Nah, ketika penolakan tersebut, akhirnya Sultan Hasanuddin itu diberi gelar Pangeran Ayam Jantan dari Timur. Kenapa kok bisa dikatakan atau diberikan slogan tersebut? Karena Sultan Hasanuddin itu berani melawan VOC, berani menolak VOC untuk tidak berdagang di wilayah Makassar. Nah, ini kan dari timur. Karena Makassar letaknya di wilayah timur, maka dikatakan sebagai Pangeran Ayam Jantan dari Timur. Nah, untuk kerajaan Gorontalo sendiri, puncak kejayaannya ya di masa Sultan Hasanuddin. Kemudian VOC tidak tinggal diam, ia juga mencari cara bagaimana agar bisa berdagang di Makassar. Akhirnya VOC memberlakukan politik divide et impera. Politik divide et impera yaitu politik adu domba, politik pecah belah. Kemudian VOC juga itu bekerja sama dengan Arupalaka. Arupalaka itu siapa? Arupalaka adalah Raja Bone. Nah, Bone sendiri itu merupakan wilayah dari Makassar itu sendiri, atau wilayah yang ada di Gorontalo. Kemudian, bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk melawan Sultan Hasanuddin. Akhirnya, Sultan Hasanuddin itu diserang oleh VOC beserta Arupalaka, sehingga VOC dan Arupalaka memenangkan perlawanan tersebut. Sehingga muncul perjanjian Bungaya yang isinya adalah Makassar harus mengakui monopoli VOC. Wilayah Makassar hanya terbatas pada wilayah Goa. Makassar harus membayar ganti rugi perang. Sultan Hasanuddin harus mengakui Arupalaka sebagai Raja Bone. Goa tertutup bagi orang asing kecuali VOC. Semua benteng dihancurkan kecuali benteng Rotterdam. Nah, ini merupakan kerajaan terakhir dari pembahasan kita kali ini. Yang terakhir ada Ternate Tidore, letaknya di Kepulauan Maluku, itu juga termasuk di wilayah timur, kurang lebih pada abad ke-15. Untuk peninggalannya ada Istana Sultan Ternate, Makam Sultan Ba'abullah, Kadatokie, Benteng Tahula, dan juga Tore. Ternate Tidore, letaknya di Kepulauan Maluku. Nah, Kepulauan Maluku ini juga termasuk penghasil rempah dan juga dijadikan sebagai strategis untuk jalur-jalur perdagangan. Karena termasuk jalur yang strategis, sehingga banyak bangsa asing yang ingin berdagang juga di wilayah Maluku. Contohnya negara apa? Itu ada Portugis dan juga ada Spanyol. Nah, mereka itu ingin melakukan perdagangan juga di wilayah Maluku. Oh iya, perlu kita ingat bahwa antara Ternate dengan Tidore itu tuh merupakan kerajaan yang berbeda atau wilayah yang berbeda. Sehingga di sini Ternate itu nantinya dikuasai oleh Portugis. Dan juga Tidore itu nantinya akan dikuasai oleh Spanyol. Nah, antara Ternate dengan Tidore, mereka itu melakukan persaingan dagang. Ternate dikuasai Portugis, Tidore dikuasai oleh Spanyol. Tetapi Spanyol malah melanggar perjanjian Tordesillas. Yang apa? Perjanjian tersebut ialah wilayah Indonesia dibagi menjadi 2. Barat itu nantinya akan diberikan kepada Spanyol dan Timur akan diberikan kepada Portugis. Nah, ini kan kalau Ternate itu termasuk wilayah Timur, Portugis. Sedangkan Tidore itu ada di barat yang itunya Spanyol. Kemudian, Ternate itu dipimpin oleh Sultan Hairun dan juga Tidore dipimpin oleh Sultan Ba'abullah untuk menyerang Portugis karena antara Ternate dengan Tidore itu sudah muak dengan dikuasai oleh bangsa asing, sehingga mereka atau Sultan Hairun beserta Sultan Ba'abullah itu menyerang Portugis. Dan di sini ada Sultan Luku.
Sultan Nuku itu berasal dari mana sih? Ada yang tahu? Sultan Nuku itu sampai akhirnya berasal dari Ternate yang berhasil menyatukan antara Ternate dengan Tidore. Karena Portugis berhasil di ibaratnya kayak diusir lah dari wilayah-wilayah tersebut. Sehingga dengan ending Ternate beserta Tidore itu berhasil dipersatukan oleh Sultan Nuku.